Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, mari kita menyapa Tuhan dengan bernyanyi Bapa Aku Datang Padamu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sukacita, joy, yeay! Ya, kakak Esra lihat adik-adik sudah wangi-wangi, sudah habis mandi, bersemangat lagi. Kenapa ya? Yes, karena hari ini adalah minggu kedua di bulan Januari di tahun yang baru. Tahun berapa adik-adik? Tahun 2022. Wah, semuanya kayaknya bakal punya keinginan-keinginan dan harapan ya yang baru di tahun 2022 ini. Semoga kita nanti bisa beribadah secara offline kalau coronanya sudah menghilang dan pandeminya segera mereda dari tanah air ini. Nah, meskipun seperti itu adik-adik, kita bisa menyapa, kita bisa lihat teman-teman kita yang meskipun di rumah masing-masing sama-sama beribadah di jam yang sama. Jadi kita mau bersenang-senang bersama dengan teman-teman kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Kita bernyanyi It's Good to See You Here With Me.
kita ulang sekali lagi lebih bersemangat. Tahun baru ini. Setiap minggu kita harus makin semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan supaya kita semakin dekat dan semakin dekat sama Tuhan. Salah satu caranya adalah baca kitab suci dan doa tiap hari kita. Dari pagi hari hingga sampai sore hari bahkan malam hari kita selalu semangat memuji nama Tuhan. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita dan perbuatan kita harus selalu memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Matahari, iya soalnya dari terbitnya matahari berarti bersinar dengan terang, sama dengan seperti pelita yang menyala. Jadi kita harus menjaga pelita kita supaya tetap menyala. Kita harus menjaga iman kita supaya tetap bertumbuh dan menyala bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi. Keep me oil in my lamp, keep me burning.
bersinar. Caranya gimana Kakak Esra? Caranya adalah dengan membaca firman Tuhan dan berdoa tiap hari. Setelah ini kita mau dengarkan Dasatita yang akan dibawakan oleh Abang Sintua supaya kita selalu ingat apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tetap burning, menyala. Oke? Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasatita dari kelima sampai dengan ke-10. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Tita ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Ya, masih semangat memuji nama Tuhan? Pastinya dong. Kita di sini mau bergerak-gerak, mau memuji nama Tuhan, mau pakai gaya banyak. Coba digoyang kemana kanan ke kiri, dilemesin ototnya, ya say, dilemesin say. Oke, kita mau memuji nama Tuhan dengan gerakan dan juga suara kita, menggunakan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Kita bernyanyi cuy 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 pam pam pam.
dalam lagi, kita mau kasih tahu kepada teman-teman kita sekitar, kepada Tuhan, bahwa kalau berjalan bersama Tuhan Yesus pasti good, pasti good, pasti good. Kita bernyanyi jalan serta Yesus. Jangan lupa setiap kata jalan kita balik arah ya. Arah sini dulu. Berjalan bersama Tuhan Yesus, karena supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Adik-adik, ada yang tahu nggak tema bulanan kita pada bulan ini apa? Ada yang tahu? Ya, talenta dan karunia. Kita harus mempergunakan talenta dan karunia yang kita punya untuk menjadi terang dimanapun kita berada, supaya kelihatan nih, oh kalau anak Tuhan, kalau anak terang sifatnya seperti ini ya. Oh kalau anak terang punya talenta dan karunia seperti ini ya. Oh pantas dia seperti itu. Oh pantas dia baik, pantas dia mempergunakan talenta dan karunianya. Ternyata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau nyanyi Aku Anak Terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkan.
lebih tinggi lagi. Sudah siap dengan firman Tuhan? Sudah rindu dengan firman Tuhan? Sudah pegang Alkitabnya? Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan karena kita rindu sekali mendengarkan firman Tuhan. Kita pengen tahu apa sih yang pengen Tuhan kasih tahu kepada kita supaya menjadi anak terang, supaya mempergunakan talenta dan karunia kita. Kita bernyanyi, Ku Rindu Firman. Menggerakkan hati mereka supaya di ibadah selanjutnya mereka dapat bersama-sama dengan kami lagi Tuhan mendengarkan firman, supaya Tuhan kami semakin bertumbuh setiap harinya, setiap
adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kembali bertemu dengan Kakak Indah. Hari ini kita akan masuk ke dalam tema baru kita, ya, dimana tema kita hari ini adalah rupa-rupa karunia. Apa saja rupa-rupa karunia? Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Selamat tahun baru adik-adik. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2022. Kakak Indah percaya bahwa Tuhan sudah siapkan sesuatu hal yang besar bagi setiap kita di tahun ini. Dan untuk itu Kakak Indah percaya Tuhan juga yang akan memperlengkapi setiap kita. Nah adik-adik, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan talenta seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama di minggu lalu, yaitu tentang talenta. Apa sih talenta itu? Kemampuan, sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan talenta ini perlu diusahakan supaya talenta kita tidak stuck hanya di situ saja, tapi kita perlu latih supaya talenta kita semakin bertambah. Nah adik-adik, selain talenta, Tuhan juga memperlengkapi kita dengan karunia roh. Apa ya perbedaan talenta dan karunia roh? Nah, talenta itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Karena sifatnya ini ketika kita lahir kita menerima. Ketika kita lahir kita sudah memiliki talenta. Dan talenta ini sifatnya seperti yang Kak Indah sudah katakan sebelumnya, dapat dilatih. Sedangkan karunia roh ini tidak dimiliki oleh semua orang adik-adik. Karunia roh hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan yang menerima kuasa Roh Kudus, yang menerima Roh Kudus untuk bekerja dalam diri mereka. Adik-adik, jadi jika orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak akan menerima karunia roh ini. Oke, jadi karunia roh adalah sesuatu yang khusus diberikan kepada orang-orang percaya. Kalau talenta adalah sesuatu yang umum, semua orang bisa memilikinya. Oke, mengerti ya perbedaannya antara talenta dan karunia roh? Nah adik-adik, di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 kita sudah baca ada beberapa rupa karunia roh. Oke, ada karunia berkata-kata dalam hikmat, ada karunia berkata-kata dalam pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia bernubuat, dan banyak lagi adik-adik. Bahkan di kitab lain ada juga dikatakan bahwa ada karunia melayani, karunia mengajar, karunia memimpin. Nah,
karunia-karunia roh ini diberikan kepada orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu siapa? Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan orang-orang yang percaya kepada kuasa Roh Kudus. Contohnya siapa? Pendeta. Pendeta adalah orang yang dipenuhi hikmat. Nah, kenapa? Karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga banyak pendeta dia memiliki karunia berkata-kata dalam hikmat. Lalu ada juga orang-orang diberikan karunia dalam memimpin. Oke, ada juga orang-orang diberikan karunia dalam mengajar, dalam melayani. Kita bisa lihat banyak pelayan Tuhan. Oke, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah orang-orang yang diberikan karunia untuk melayani. Nah, adik-adik mau tidak mendapat karunia roh? Karunia roh tidak bisa dilatih ya adik-adik. Itu hanya didapat ketika kita percaya kepada Yesus dan ketika kita percaya atas kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat memberikan kepada setiap kita karunia-karunia roh. Dan sekalipun banyak rupa-rupa karunia roh, adik-adik asalnya adalah satu, yaitu apa? Roh Kudus. Jadi karunia-karunia roh ini bukan untuk kita memegahkan diri. Aku lebih hebat karena aku memiliki karunia ini. Aku lebih hebat karena aku memiliki karunia melayani. Aku lebih hebat karena aku memiliki karunia mengajar, memimpin. Tidak. Karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu bukan untuk memegahkan diri kita, tapi karunia-karunia roh yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Itu untuk melayani Tuhan. Itu untuk kepentingan bersama. Oke, jadi Tuhan memperlengkapi setiap anak-anaknya dengan talenta dan karunia-karunia roh. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, ya, talenta, karunia roh, itu gunanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita percaya. Oke adik-adik, mari kita percaya kepada Yesus. Mari kita percaya akan kuasa Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu yang akan memberikan kepada setiap kita kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga apa yang kita lakukan itu boleh memuliakan nama Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, dan ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Korintus 12 ayat 7. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai karunia roh Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk kami boleh percaya sama Tuhan. Ajar setiap kami untuk setiap kami boleh mempercayai kuasa Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus Tuhan itu yang boleh tinggal dalam hidup setiap kami dan boleh menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Apapun yang kami miliki Tuhan, kami mau serahkan itu ke dalam tangan Engkau. Sehingga itu boleh dipergunakan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan, biar setiap hari Tuhan kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi adik-adik udah tahu belum apa bedanya talenta dan karunia? Ya, adik-adik bisa jawab sendiri kan di dalam hati adik-adik. Oke, kita mau mempergunakan talenta dan karunia itu untuk apa adik-adik? Untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kita pakai terus supaya Tuhan bentuk kita menjadi semakin lama, semakin hari menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita menyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Kita
kita, dengan memakai kaki kita, dengan memakai mulut kita bisa mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan adik-adik juga bisa memberikan persembahan adik-adik melalui rekening KKI Consulitan di bawah ini. Atau boleh titip ke mama-mamanya yang datang ke gereja ya. Oke? Sip. Kita mau bernyanyi. Untuk sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Tanganku Nan Mehmet. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan Engkau telah menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu lewat kakak abang sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang memperlengkapi kami, Engkau yang membantu kami Tuhan untuk mempergunakan talenta dan karunia kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga di sini mempersembahkan sebahagian dari yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi alat untuk membangun kerajaan-Mu, bisa menjadi alat Tuhan untuk membangun gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan bisa mempertanggungjawabkannya Tuhan dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mohon ampun Tuhan atas dosa dan kesalahan kami selama ibadah ini Tuhan. Mungkin kami kurang fokus Tuhan atau kurang semangat, kurang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang Maha Pengasih mau mengampuni kami, dan biarlah Engkau juga selalu mengingatkan kami di hari-hari selanjutnya supaya lebih baik lagi dari hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati kami Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin pada minggu-minggu ini Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu sudah PTM Tuhan, bahkan juga sudah mulai dalam wacana atau sudah ke sekolah Tuhan secara offline. Biarlah Tuhan Engkau yang urapi adik-adik sekolah minggu, biar Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan, supaya mereka selalu ingat memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang mengingatkan mereka untuk selalu mencuci tangan, supaya Tuhan kami bisa mencegah datangnya virus corona Tuhan ke tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Engkau juga menjaga imun kami, Engkau juga yang membantu kami Tuhan untuk bisa Tuhan belajar fokus Tuhan di sekolah kami, supaya kami Tuhan mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa membanggakan orang tua kami melalui kepintaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan semua pergumulan kami di dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.